Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik-adik. Masih bersama channel Kakak Guru. Kali ini kakak akan ngebahas materi kelas 10 yaitu teks laporan hasil observasi. Sebelum kita belajar, kakak ajak lagi untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe karena itu gratis dan aktifin tombol loncengnya. Like dan share video ini jika kamu merasakan manfaatnya. Nah, pantengin video ini ya. Pernah nggak sih kamu ditugaskan melakukan observasi atau pengamatan? Apa sih yang kamu amati? Tujuannya apa sih? Dan bagaimana hasilnya? Dan setelah itu kamu ditugaskan bikin teks laporan kan? Jadi apa sih sebenarnya teks laporan hasil observasi? Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang membahas suatu objek secara umum berdasarkan sudut pandang keilmuan secara objektif, atau penjabaran umum mengenai sesuatu berdasarkan hasil observasi atau pengamatan. Teks ini bisa juga disebut sebagai teks klasifikasi, karena di dalamnya mencakup pengelompokan jenis-jenis objek berdasarkan kriteria tertentu. Teks ini juga menyajikan fakta dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi, laporan ini ditulis untuk menjelaskan kegiatan pengamatan yang sudah dilakukan. Terus, untuk apa sih gunanya kita membuat teks laporan hasil observasi ini? Nah, fungsi yang pertama yaitu sebagai sumber informasi. Jadi, teks ini akan memberikan informasi kepada orang lain mengenai objek yang sudah kita amati. Selain itu, fungsi yang kedua sebagai pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Dan terakhir menjadi dasar penyusunan kebijakan. Contohnya nih, laporan observasi kerusakan lingkungan. Dari hasil laporan ini, pihak yang berwenang dapat menyusun kebijakan baru demi penanganan kerusakan yang terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas penyusunan teks laporan hasil observasi. Sebelum adik-adik menyusun teks tersebut, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menentukan objek yang akan diobservasi. Pilihlah objek yang benar-benar akan kamu amati, misalnya sampah. Nanti, adik-adik akan mengklasifikasikan jenis sampah ketika melakukan pengamatan. Yang kedua adalah menyusun jadwal observasi. Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan kita lebih terarah dan tepat pada waktunya. 3. Melakukan observasi. Pada tahapan ini, adik-adik mulai melakukan pengamatan, memperhatikan baik-baik hal yang kamu observasi. Hal yang keempat adalah mencatat data observasi. Kamu akan mencatat segala temuanmu sesuai dengan fakta di lapangan seobjektif mungkin. Dan terakhir, menulis laporan observasi. Pada tahapan ini, adik-adik bakal menyusun laporan sesuai dengan hasil kegiatan pengamatan yang dilakukan. Kepaduan bahasa perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kerancuan makna dalam kalimatnya. Berikutnya, mari kita mengenal struktur teks laporan hasil observasi. Adik-adik, teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur yang cukup mudah diingat. Si cepatnya adalah UBAMA. Ini adalah singkatan dari pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Bagian ini juga dikenal dengan nama definisi umum. Ini merupakan bagian pembukaan yang berisi hal umum tentang objek yang akan diobservasi. Ciri khasnya ditandai dengan kata adalah, merupakan, yaitu, dan lain-lain. Contohnya silahkan adik-adik lihat pada cuplikan berikut ini. Nah, kalimat barusan menjelaskan garis besar dari objek yang diobservasi yaitu sampah. Dan kalimat tersebut juga menggunakan kata kerja definisi atau verba definitif dan sering juga disebut dengan nama kopula. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Bagian ini berisi penjelasan detail mengenai suatu objek dan bagian-bagiannya. Bisa berupa ciri-ciri fisik, keadaan, perilaku, rincian, akibat, jumlah, dan lain-lain. Bagian ini disampaikan mulai dari yang paling penting hingga yang kurang penting. Contohnya, silahkan lihat cuplikan berikut ini.
Paragraf barusan yang adik-adik lihat berisi penjabaran rinci bagian-bagian dari sampah sekaligus mengklasifikasikan sampah menjadi dua bagian, yaitu organik dan anorganik. Struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Bagian ini berisi manfaat atau dampak dari objek yang dilaporkan. Bisa jadi bagian ini memaparkan sejumlah konsekuensi. Contohnya, yuk kita lihat pada cuplikan berikut. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yuk kita mengenal ciri kebahasaannya. Yang pertama adalah menggunakan kata dan frasa verba dan nomina. Sebelumnya kakak jelaskan dulu ya. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang sifatnya bebas. Contohnya banyak sekali, misalnya sampah, sisa, dikelola, dan lain-lain. Sedangkan frasa adalah gabungan kata yang tidak melebihi batas fungsi. Maksudnya, fungsi frasa itu hanya satu saja. Misalnya, subjek saja, predikat saja, objek saja, keterangan saja, atau pelengkap saja. Nah, pada teks laporan hasil observasi cenderung banyak menggunakan verba atau kata kerja dan juga nomina atau kata benda. Contohnya bisa kita lihat berikut ini. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah afiksasi. Adik-adik, afiksasi ini adalah pengimbuhan. Maksudnya penambahan imbuhan di awal, tengah, akhir, atau di awal dan di akhir kata dasar. Imbuhan itu ada 4 dan akan kakak singkat dengan si cepat, Presiden Indonesia suka konvoi. Yang pertama adalah prefiks atau awalan, infiks atau sisipan, sufiks atau akhiran, konfiks atau gabungan awal dan akhir. Afiksasi ini dapat mengubah jenis kata sekaligus maknanya loh. Contohnya kata tani. Tani merupakan verba atau kata kerja. Ketika ditambah dengan imbuhan p-an, maka akan berubah menjadi petani dan jenis katanya berubah menjadi nomina. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang berisi pengertian tentang suatu hal dan ditandai dengan verba definitif. Contohnya, silakan lihat berikut ini. Kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menjelaskan suatu hal secara detail. Contohnya, silakan lihat di bawah ini. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. 1. Kalimat simpleks. Kalimat ini kita kenal juga dengan nama kalimat tunggal ya adik-adik, atau hanya memiliki satu klausa saja. Tunggal maksudnya pada kalimat tersebut hanya terdapat satu predikat saja. Contoh, sampah berpotensi menimbulkan masalah. Pada kalimat tersebut hanya terdapat satu predikat yaitu berpotensi menimbulkan. Maka kalimat tersebut bisa dikatakan sebagai kalimat simpleks. Yang kedua adalah kalimat kompleks. Kalimat ini disebut juga dengan kalimat majemuk dan terdiri dari dua klausa atau lebih. Maksudnya di dalam kalimat tersebut terdapat dua predikat atau lebih. Kalimat kompleks ini terbagi dua. Yang pertama koordinatif atau kalimat majemuk setara. Hubungan antar klausa pada kalimat ini setara atau sederajat. Karena kedua klausa pembangunnya merupakan klausa atasan. Contohnya bisa adik-adik lihat berikut ini. Kalimat kompleks yang kedua adalah kalimat subordinatif atau kalimat majemuk bertingkat. Pada kalimat ini, hubungan antar klausanya tidak sederajat. Kalimat ini terdiri dari klausa atasan atau induk kalimat dan klausa bawahan atau anak kalimat. Contohnya, silakan lihat di bawah ini. Nah, itu dia kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi adik-adik. Gampang kan? Dan dari uraian materi tadi ada beberapa si cepat yang kakak bagikan. Yang pertama Ubama yang merupakan struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua adalah Presiden Indonesia suka konvoi. Ini adalah si cepat dari afiksasi atau pengimbuhan. Semangat belajarnya adik-adik. Kalau masih ada yang bingung silahkan komen di kolom komentar atau hubungi kakak by DM di @nora_anggreni. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta bahasa Indonesia.